Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan untuk negeri kami Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu yang tercurah bagi negeri kami Indonesia. Terima kasih Tuhan kalau bangsa kami ada sebagaimana saat ini, NKRI masih berdiri. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan, itu semua karena kuasa-Mu Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi negeri kami Indonesia. Lawat lebih lagi negeri kami Indonesia Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, kota demi kota, desa demi desa, pulau demi pulau, lautan, daratan, semuanya Tuhan. Kami mohon lawatan-Mu Tuhan. Curahkanlah Tuhan hujan pertobatan. Curahkanlah Tuhan anugerah-Mu Tuhan, api pentakosta-Mu yang ketiga ya Tuhan. Bangkitkan ya Tuhan jiwa-jiwa Tuhan di negeri kami Indonesia ini Tuhan. Jiwa-jiwa yang bertobat, jiwa-jiwa yang mau sungguh-sungguh Tuhan. Jiwa-jiwa yang mau sungguh-sungguh militan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan bagi pemimpin negeri kami Indonesia Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para aparatur negara seluruhnya, pejabat pemerintahan, mereka semua yang terlibat di dalam pemerintahan negeri kami Indonesia. Tuhan, penuhi mereka semua dengan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Penuhi mereka roh takut dan gentar akan Tuhan. Apabila mereka memerintah melakukan pekerjaan, mengelola negeri kami Indonesia, mereka melakukannya dengan jujur, adil, dan benar. Mereka melakukannya seturut daripada kehendak Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden kami Tuhan. Untuk beliau yang Tuhan sudah urapi ya Tuhan Yesus. Tuhan sudah pakai luar biasa Tuhan untuk melakukan pembangunan di negeri kami. Tuhan memberi kekuatan, kesehatan kepada beliau Tuhan. Beri lagi kekuatan, hikmat lebih lagi Tuhan. Biarlah negeri kami boleh dibangkitkan ya Tuhan Yesus. Negeri kami ekonominya juga Tuhan lawat Tuhan.
Bangkitkan negeri kami ekonominya Tuhan, berbagai bidang Tuhan Yesus. Tuhan bukakan hal-hal yang selama ini tertutup Tuhan. Biarlah dibukakan ya Tuhan. Biarlah bangkit Tuhan. Bidang demi bidang ya Tuhan. TNI, Polri, semuanya Tuhan lawat Tuhan Yesus. Tuhan mengadakan pembersihan di negeri kami Indonesia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas negara kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi generasi Yeremia anak muda. Tuhan, Kau yang telah berjanji untuk membangkitkan anak-anak muda. Tuhan, kami percaya Tuhan Kau akan bangkitkan Tuhan. Biarlah anak-anak muda ini kelak di masa yang akan datang adalah generasi yang takut akan Tuhan, yang berani berdiri di atas kebenaran ya Tuhan, berani membela kebenaran, berani berdiri di atas kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Biar negara kami ini semakin boleh maju lagi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk kelawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan Kau baik, sungguh baik Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus di ibadah online saat ini Tuhan Roh Kudus bekerja dengan sebebas-bebasnya. Setiap jiwa-jiwa yang mengikuti ibadah ini Tuhan, semuanya mendapat lawatan Tuhan, mendapat kemerdekaan, mendapat perjumpaan dengan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, jiwa-jiwa banyak dituai untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Tuhan, nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara, Happy Sunday Church. Wow, saya rindu menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini secara online. Shalom semuanya, saya percaya bahwa kita berada dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan yang bersuka cita, amin. Amin, semua saudara siap memuji Tuhan, amin. Yang siap untuk memuji Tuhan boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Sama sorakan haleluya. Cita Tuhan dan rayakan kemenangan kami yang telah Kau beri. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergiang dan penuh sukacita. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergiang dan penuh sukacita. Mari jemaat Tuhan, Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorai, menjadi perayaan dan sukacita. Tuhan Allah di tengah kita, Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorai, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allahmu ada di antara. Sebagai apa saudara? Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergiang dengan penuh sukacita. Mari jemaat Tuhan sama tepuk tangan. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorai, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita, Tuhan Allah bersorak-sorai.
Tuhan Yesus. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi anak-anak Tuhan yang percaya bahwa pekerjaan Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul belum berakhir. Insan Pentakosta adalah orang yang percaya yang mengalami baptisan Roh Kudus dan bergantung pada peranan Roh Kudus di akhir zaman ini. Ada 3 hal yang harus dilakukan insan Pentakosta dalam menanggapi peranan Roh Kudus atas gerejanya. Yang pertama, hidup dalam tuntunan Roh. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan peran Roh Kudus yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus diutus untuk menuntun gereja Tuhan. Orang percaya seharusnya dipimpin oleh Roh Kudus bukan sekedar menggunakan kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaannya sendiri. Dalam Kisah Para Rasul, terlihat jelas bagaimana Roh Kudus menuntun para rasul dalam kehidupan dan pelayanan mereka secara efektif. Contohnya, ketika Rasul Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta oleh tuntunan Roh Kudus, ribuan orang menjadi percaya kepada Tuhan. Seorang diakan bernama Filipus dituntun Roh Kudus untuk pergi ke jalan yang sunyi dan akhirnya memenangkan seorang kepala perbendaharaan dari Ethiopia. Roh Kudus juga menuntun para rasul dalam mengambil keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pelayanan dan penuntasan amanat agung. Untuk dapat hidup dalam tuntunan Tuhan, sebagai insan Pentakosta kita harus memiliki kemampuan untuk mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Roh Kudus juga menuntun insan Pentakosta untuk memperkatakan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Misalnya, dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat ke-24 yang berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Untuk dapat dituntun Roh Kudus, insan Pentakosta bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata, tetapi lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Yang kedua adalah hidup dalam kekudusan. Ciri khas kehidupan insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah juga hidup intim dengan Tuhan. Ketika mengejar kehidupan yang intim dalam doa, pujian, dan penyembahan, serta merenungkan firman, sebagai hasilnya insan Pentakosta hidup dalam kekudusan. Roh Kuduslah yang memampukan orang percaya hidup dalam kekudusan. Tanpa peranan Roh Kudus, kita tidak mampu hidup kudus, terlebih di era sekarang ini. Kehidupan yang intim dengan Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Tanggung jawab kita adalah mengejar keintiman tersebut dengan banyak memuji dan menyembah Tuhan. Roh Kudus akan menuntun kita melewati pencobaan dan ujian-ujian sehingga hidup dalam kemenangan dan kekudusan. Yang ketiga adalah membawa pesan keselamatan. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan bahwa sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi perjanjian lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Kita harus menyadari peranan ini, agar tujuan Tuhan membaptis kita dengan Roh-Nya tidak sia-sia. Kita diutus membawa pesan keselamatan dalam komunitas masing-masing sesuai dengan panggilan kita. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya dengan kuasa Roh Kudus, mereka melakukan apa yang Yesus pernah lakukan. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Keener bahwa Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Dalam melakukan amanat agung, membawa pesan keselamatan, gereja menjalankan otoritas yang bersumber dari Roh Kudus. Dengan cara melakukan mujizat dalam pemberitaan Injil. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua atau second blessing yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal.
Jadi, sebagai insan Pentakosta kita harus memahami bahwa kebergantungan kita pada Roh Kudus adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kasih setia-Mu untuk setiap kami Tuhan. Untuk setiap kehidupan kami ya Bapa, keluar masuk kami Engkau yang terus jagai. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, sama Tuhan, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari sama-sama naikkan lagu ini. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan
ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan. Layakan setiap kami, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, anugerah-Mu, kasih-Mu berlimpah untuk setiap kami, kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Biar masih saja manusia bisa kasih Tuhan untuk kehidupan kami. Kasih-Mu berlimpah Tuhan. Semakin
Shalom Bapak Ibu Saudara semua, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sama-sama untuk mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kami boleh ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pemberitaan firman Tuhan. Biar Tuhan urapi kami semua Tuhan yang mendengar firman Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan karena kami percaya hidup kami ada dalam kendali-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk firman Tuhan hari ini, biar kami semua yang mendengar, baik hamba yang menyampaikan, kami semua boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara semua. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita sudah masuk di bulan yang ke-11. 1 bulan lagi Bapak Ibu Saudara kita akan mengakhiri tahun 2022. Dan saya tahu itu tidak mudah. Kalau sampai Bapak Ibu Saudara ada di hari ini boleh menghadapi kesulitan, ketakutan, masalah, semua yang kita hadapi dalam situasi yang tidak tenang. Saya percaya bahwa ada rencana Tuhan di balik semua yang kita hadapi. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu yuk mari banyak-banyak mengucap syukur kepada Tuhan hari-hari ini. Dan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menolong kita semua. Mari kita akan baca pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Terambil dalam kitab Mazmur 56 ayat 9 dan sampai ayatnya yang ke-14. Kita akan lihat sama-sama di kitab Mazmur. Mazmur 56 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-14 saya akan bacakan. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nazarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan penjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ada 3 hal penting bagaimana caranya menjadi pemenang di tengah situasi yang tidak tenang. Nah Bapak Ibu Saudara, judul khotbah yang saya angkat hari ini adalah berjudul Menang di Tengah Situasi yang Tidak Tenang. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 56 ini sementara menjelaskan bagaimana Daud sementara menatakan ratapannya di hadapan Tuhan. Bagaimana dia menghadapi keadaannya ketika dia dihianati, ketika Daud dihina, ketika dia dipojokin. Bahkan dia penuh dengan ketakutan ketika dia diserahkan oleh orang Filistin menangkap dia di Gat. Bapak Ibu Saudara, pada ayatnya yang kedua dan ayatnya yang keempat, Daud mulai mengeluh. Dia mulai mengeluarkan ratapannya di hadapan Tuhan. Daud berkata kepada Allah, kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku sepanjang hari. Saudara, Daud katakan, waktu aku takut. Perkataan ini membuktikan bahwa Daud adalah seorang manusia yang masih memiliki banyak kelemahan. Adalah Daud yang masih memiliki banyak keterbatasan Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita nggak bisa berkata bahwa wajar-wajar saja Daud bisa menang. Wajar-wajar saja
Daud bisa mengalahkan keadaannya dan pergumulannya karena dia ada orang yang diurapi Tuhan. Karena Daud diberkati oleh Tuhan. Tapi saudara, saya mau katakan belum tentu saudara. Karena Daud membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Kemudian Daud berkata, dalam perkataan selanjutnya dia berkata, aku ini percaya kepadamu. Kepercayaan dan keyakinan Daud kepada Allah sangat kuat sekali. Dia sungguh-sungguh menaruh harap, percaya kepada Tuhan. Dan hal itu dapat mengatasi rasa takut dan tekanan yang Daud rasakan begitu luar biasa. Dan Bapak Ibu Saudara, hal inilah yang menjadi kunci kemenangan Daud. Sebab itu dia berkata, pada waktu aku takut, aku ini percaya kepada Tuhan. Berapa banyak saudara kita hari-hari ini menjalani kehidupan kita. Ada banyak ketakutan-ketakutan yang kita alami dalam kehidupan kita. Banyak hal dalam pergumulan yang belum kita lihat jawabannya. Kesulitan, situasi, kondisi yang tidak nyaman membuat kita menjadi khawatir. Membuat kita jadi tidak tenang. Bahkan membuat kita jadi ketakutan. Tapi satu hal yang saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara, bahwa mari dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun hari-hari ini, tetap percaya buat Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Wow, Mazmur 32 ayat yang 10 firman Tuhan berkata, orang-orang yang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Amin Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Mari yang pertama tetap percaya kepada Tuhan. Poin yang kedua, bagaimana kita menjadi pemenang dalam situasi yang tidak tenang. Ayat 9, di situ firman Tuhan berkata, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kutaruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Nah Bapak Ibu Saudara, dikatakan poin yang kedua, yakinlah bahwa Allah peduli dengan kita. Dikatakan bahwa penderitaan dan kesengsaraan Daud bukan hanya dihitung-hitung Bapak Ibu Saudara, tetapi itu didaftarkan oleh Allah sendiri. Ayat ini memberikan pengertian buat kita semua bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli. Jadi tidak hanya sekedar memberikan perhatian kepada kita, tapi Allah kita adalah Allah yang peduli dengan setiap persoalan yang kita hadapi. Dalam setiap tantangan, dalam setiap cobaan, dalam setiap proses apapun yang saudara hadapi, mungkin itu di tempat pekerjaan saudara, mungkin itu ada di dalam keluarga saudara, mungkin juga ada dalam setiap pelayanan yang kita lakukan setiap hari. Tapi saya mau bilang bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli dengan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu Saudara punya anak, tanpa sengaja anak saudara bermain lalu tiba-tiba dia memegang pisau, tiba-tiba tangannya berdarah. Nah, ada dua tindakan yang kita lakukan dan sini tindakan yang pertama, kalau kita melihat anak kita tiba-tiba memegang pisau lalu berdarah, lalu Bapak Ibu lari dan mendapatkan anak itu, kemudian mungkin mengambil tisu atau kapas atau untuk mencuci lukanya, lalu Bapak Ibu membawa obat betadine atau obat merah dan berikan kepada anak itu dan katakan bahwa taruhlah obat di tempat di mana yang kau kena luka. Itu adalah tindakan yang pertama. Kalau tindakan yang kedua Bapak Ibu Saudara akan mengambil kapas, akan mencuci luka dari anak
Bapak Ibu Saudara tadi yang berdarah, lalu kemudian akan mengambil betadin atau obat merah, dan Bapak Ibu Saudara terlibat langsung untuk mencuci lukanya dan menaruh obat merah itu kepada tempat di mana anak itu luka, lalu menggendong anak itu kemudian kembali ke tempat yang semula. Ada dua tindakan Bapak Ibu Saudara. Tindakan yang pertama, kalau Bapak Ibu Saudara itu lakukan hanya sekedar perhatian. Tetapi tindakan yang kedua yang Bapak Ibu Saudara lakukan itu adalah bentuk peduli. Artinya begini Bapak Saudara, di tengah-tengah kesibukan sekalipun Bapak Ibu Saudara melihat, bisa memantau dan terlibat turut campur tangan untuk memberikan pertolongan. Nah Bapak Saudara, itulah Allah kita. Dia bukan hanya sekedar memberikan pengertian kepada kita, tapi Allah kita adalah Allah yang peduli. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Saudara. Satu kali ada teman rekan sepelayanan kami sama-sama dekat dalam pelayanan. Waktu tiba waktunya dia hamil dan waktu dia mau melahirkan, karena dia tidak memiliki keuangan yang cukup untuk dirawat ke rumah sakit, akhirnya dia memilih untuk melahirkan di rumah dengan sester dan dukun, dengan tenaga medis yang ada. Jalannya persalinan itu Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba dia menemukan suatu jalan buntu, sakit, dan tiba-tiba dia ada di masa kritis di mana anaknya sudah keluar tetapi plasentanya belum bisa keluar, dan itu memakan waktu yang sangat lama. Keadaan ini akhirnya membuat dia harus dengan terpaksa dia harus pergi ke rumah sakit walaupun tanpa uang Bapak Ibu Saudara. Tapi dia bertindak dengan iman karena dia percaya bahwa Tuhan Allah yang dia sembah adalah Allah yang peduli atas kehidupannya. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu dia sampai di rumah sakit, ketika dia mengharapkan sesuatu mujizat terjadi, tapi itu pun belum terjadi. Tetapi seorang ibu ini, teman saya ini, dia tidak berhenti, dia tidak menyerah. Dan Bapak Ibu Saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia duduk di tengah-tengah kursi dengan pakaian yang masih penuh darah Bapak Ibu Saudara. Dan di situ dia boleh bernyanyi, dia menyembah Tuhan di situ. Saya ingat betul itu pujian yang dia nyanyikan, dia bilang begini. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia nyanyi pujian ini terus menerus sampai waktunya Bapak Ibu Saudara, hari sudah mulai hampir sore begitu. Tiba-tiba Tuhan tuh mengutus ada satu orang untuk tiba-tiba digerakkan Tuhan untuk mencari dia dan memberikan uang sesuai dengan apa yang dia perlukan untuk kebutuhan hari itu persalinannya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, dan jangan pernah merasa sendiri. Karena Tuhan selalu peduli atas apa yang kita lakukan setiap hari. Puji Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, poin yang ketiga kita baca sama-sama pada ayatnya yang ke-10, di situ dia berkata, maka musuhku akan mundur pada waktu itu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Poin yang ketiga di situ Bapak Ibu Saudara, yakinlah bahwa Allah ada selalu di pihak kita. Roma 8 ayat 31, hal yang paling membanggakan sekali buat kita orang percaya adalah kita punya Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dia Allah Immanuel, dia selalu menyertai kita. Penyertaannya sempurna. Jika Tuhan ada di pihak kita, maka saya percaya segala sesuatu kita pasti dapat tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan buat setiap kita. Amin. Haleluya. Pastikan mari sama-sama Bapak Ibu Saudara bahwa hidup kita tetap ada dalam kebenaran. Jangan pakai cara yang lain untuk mendapatkan pertolongan yang dari Tuhan. Tapi cari Tuhan, tetap setia,
tetap tekun melakukan perintah Tuhan. Dengan cara apa Bapak Saudara? Baca firman Tuhan hari-hari ini. Banyak doa, banyak memuji dan menyembah Tuhan. Bukan hanya sekedar melakukan kewajiban kita, tetapi itu benar-benar lahir dari hati kita. Karena kita memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita pasti akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kalau saudara lagi diproses sama Tuhan, saya percaya persoalankah, pergumulankah, tantangankah, saya percaya Tuhan pasti memberikan kekuatan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan ada di pihak kita. Kita semua pasti menang. Mari belajar untuk tetap percayakan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari belajar untuk melakukan firman Tuhan. Kenapa kita perlu membaca firman Tuhan? Kenapa kita perlu berdoa? Kenapa kita perlu untuk memuji dan menyembah? Supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Yang berikut, supaya kita dapat menangkap apa yang menjadi tuntunan Tuhan buat kita hari-hari di mana kita sementara alami proses. Dan yang ketiga, supaya kita dapat memiliki reaksi yang benar, respon yang benar, supaya tetap bisa menghadapi masalah sampai kita boleh berkemenangan terus dengan Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita belajar. Kalau kita mau menang di tengah situasi yang tidak tenang, maka mari kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Taruh hidupmu, berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Dan yakinlah bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli dengan apa yang kita alami. Selama kita berjalan dalam kebenaran, yakinlah sungguh bahwa Tuhan selalu ada di pihakmu. Dia Allah Immanuel yang menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang terus menguatkan setiap kami. Ajar kami hari-hari ini untuk kami terus belajar percaya, berharap kepada Engkau. Kami berdoa Tuhan bahwa semua kami yang sudah mendengar firman-Mu hari ini, biar kami semua boleh dikuatkan Tuhan. Kami boleh menjadi orang-orang yang berkemenangan di tengah-tengah situasi yang tidak tenang hari-hari ini. Karena kami tahu Tuhan Engkau Allah Immanuel, Engkau ada di pihak kami. Engkau Tuhan yang peduli atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Lalu biarlah firman itu menjadi bagian Tuhan benih yang bertumbuh dalam kehidupan kami. Dan itu boleh berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan kami mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya akan menyampaikan informasi dari Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui, Rayon kita yaitu Rayon 1G sudah memiliki mobile apps atau aplikasi yang dapat diinstal di smartphone, baik di Android phone atau iOS phone. Untuk yang belum menginstal aplikasi GB Rayon 1G, dapat mendownload di Play Store bagi yang menggunakan smartphone Android atau di App Store bagi yang menggunakan smartphone iOS dengan mengetik di mesin pencarian GBI Rayon 1G. Di dalam aplikasi GBI Rayon 1G, Bapak Ibu bisa banyak mendapatkan berbagai informasi dan manfaat. Contoh informasinya adalah Bapak Ibu bisa mengetahui visi dan misi Rayon kita, perjalanan Rayon kita dari awal sampai terbentuknya Rayon 1G, struktur dan cabang-cabang Rayon kita yang tersebar baik di Jakarta Timur dan Pusat, Depok, Kalimantan Barat, Bali, dan Manado. Bapak Ibu juga dapat mengetahui kontak person dan alamat dari setiap cabang GBI Rayon 1G. Dan terdapat juga informasi mengenai kontak person KUL. Jadi, Bapak Ibu yang belum tergabung dalam KUL,
dan rindu untuk bergabung, dapat menghubungi kontak person yang tersedia di aplikasi GBI Rayon 1G. Salah satu manfaat yang akan diperoleh bagi Bapak Ibu yang belum terregistrasi atau terdaftar di cabang, dapat melakukan registrasi di aplikasi GBI Rayon 1G yang akan diarahkan sesuai dengan cabang Bapak Ibu berada. Bapak Ibu juga dapat mengikuti program pembacaan Alkitab bersama-sama yang sudah di-set up atau di-schedule di aplikasi GBI Rayon 1G. Dan masih ada lagi beberapa informasi dan manfaat yang diperoleh apabila Bapak Ibu menginstal aplikasi GBI Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang butuh informasi tambahan mengenai aplikasi GBI Rayon 1G, jangan ragu untuk bertanya ke pekerja setempat yang akan membantu Bapak Ibu. Sekian pengumuman untuk GBI Rayon 1G. Tuhan Yesus memberkati.